Generasi Z itu saya katakan selain kita memang menstimulus mereka, kalau hari ini toko-toko yang sudah ada ya, toko-toko sudah mau dianggap bernilai oleh generasi Z itu sudah brand. Iya, betul. Dengan brand. Orang kan belanja kan mau brand kan? Merek dulu. Brand dulu kan? Ya. Kalau penawaran. Ya. Tapi kan di Shopee nggak bisa nama. Jadi kalau minimal walaupun barangnya KW itu kan merek asli kan? Merek asli barang KW gitu. Nah ini yang banyak jadian. Mereknya asli itu barang KW. Nah ini mesti diwaspadai oleh kampus dan generasi Z terhadap menentukan kondisi. Mereknya asli, tapi barangnya KW. Nah, mendinglah barangnya asli merek KW kan? Tapi ini mereknya asli. Merek politisi, bersahabat, bergaul, merakyat, asli tuh. Tapi barangnya KW gitu kan? Manipulasi semua. Nah, hari ini menurut Bung Delvan dengan kemajuan teknologi internet, media sosial, itu pelan-pelan adalah cara kita menghapus kepalsuan. betul. Karena orang susah untuk selalu berpalsu diri. Dulu kan mungkin orang bisa Disulap bikin baliho kan, dieditin jadi ganteng gitu kan, berapi, pakai jas. Orang nggak tahu keasliannya. Nah, saya makanya 2019 saya satu pun tidak dapat kembali sepanduk. Kenapa? Saya nggak pede. Karena orang pas kembali sepanduk itu pasti orang ganteng gitu kan. Ganteng gitu ya. Kita nggak ganteng. Lebih bawah gitu ya. Kelihatan. Kalau saya bayangkan nih, kalau saya pasang baliho foto saya asli dengan cara lain, saya pasti kalah gantengan. Orang akan melihat yang lebih ganteng. Kalau diedit ini foto saya jadi ganteng, nanti pas ketemu orang bingung. Betul gue pastinya gitu kan. Nah, satu pertama itu. Yang kedua, saya pengalaman ya melihat baliho-baliho orang di simpang-simpang. Ini mohon maaf bukan menyinggung teman-teman baliho, enggak. Ini kan saya ya. Kok kayaknya malah bikin mata tuh suram gitu ya, bikin semeraut Wajah kota. Nah gitu kan. Dan saya pernah tanya semua orang, Pak sebenarnya Apa yang terpandang? kalau melihat baliho orang itu apa yang terpandang? Enggak ada, itu saja kan. Nah, 3 ya. Yang 4, saya cetakan berapa sih bayar beliau? Itu mahal. Nah, lalu ini mahal, nggak ada gunanya ngapain? Nah, suatu hari saya pernah ketemu Pak RT. Pak RT bilang, Bonepo dengan mana sepatu merah mau sampai padu, Minimal baju lah. Iya, dia bilang sepatu deh. Oh, spanduk. Spanduk, nggak usah. Saya bilang, Pak, kenapa harus sepatu? Bilangnya, biar orang tahu nyalek, gitu kan? Nah, pertanyaan Pak, kalau orang tahu nyalek, bakal milih nggak? Ya belum tentu, gitu kan? Mungkin tahu dulu. Saya bilang begini, saya hitung ya Pak ya, Kota Bengkulu itu ada 1.400 RT RW. Kalau satu RT satu spanduk sepasang, berapa uangnya Pak? Satu spanduk itu semeter 30.000, 3 meter 90.000. Kali 1.400, hampir 150 juta uang bikin spanduk saja. Belum pakunya, belum talinya, belum rokok orang masangnya. Ya, betul. Nah, saya bilang Pak, kalau saya punya uang ini Pak ya, 100.000 pilihan. Saya kasih Bapak untuk beli beras, atau saya kasih Bapak bikin sepatu saya, bagaimana? Beras dong ya. Nah, yang kedua saya bilang, saya punya uang ini 100.000. Saya minta Bapak pasang selesai di depan, atau saya kasih ini untuk bantu Bapak biar saya ke sekolah, anak. Ya salah dong. Maka saya bilang ini mana yang bermanfaat? Ini bukan soal mana politik ya, berbandingan kemanfaatan baliho tadi. Nah, cuma persoalannya Pak, saya punya uangnya, saya bilang. Mungkin ada kos politiknya katanya. Mungkin ya. Kalau saya ini hari itu punya uang, bikin sepatu juga gitu kan. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya aja sadar diri bahwa sepatu nggak penting. Oke, kalau marketing itu tidak maksudnya tidak begitu signifikan dengan ketika Anda benar, apa? Ya kemudian ini perlu terus ya. Jadi ini kita bukan malah bukan malah. Teman-teman selalu silakan. Ya. Ini kan saya Ya betul. Tapi maksud saya ini berdasarkan pengalaman dan yang dilakukan oleh Kadar Dempo gitu ya. Berarti dengan membuat spanduk marketing politik lewat media seperti itu manfaatnya tidak terlalu signifikan terhadap
berhasil ketika 2019 gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kemarin untuk memperkenalkan Kak Dempo ini pakai apa? Pakai apa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita. Ya, kalau berdasarkan media sosial saya sudah lihat ya. Kemudian yang paling signifikan ya terhadap brand. Kemudian keputusan orang untuk memilih. Kan kalau berbicara merek itu kan kita mau Axelor ini, nggak mau kalau apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kalau sudah dia Dempo pokoknya sampai mati mungkin pasti dekat kamu harus memilih. Pokoknya kalau udah nanti kamu keluar dari rumah sampai segitunya. Nah jadi kita pengen tahu pengalaman dari tahun 2019. Jadi strategi ini lahir dari kesadaran ketiadaan. Gitu ya, karena ketiadaan. Kos politik aja ya. Kos politik. Mungkin kalau saya hari ini, saya dulu sama seperti orang kaya yang lahir dari anak orang kaya, mungkin udah selalu baliho juga ya kan. Tapi karena saya tidak punya uang untuk pasang spanduk baliho, saya akhirnya berkreativitas kan. Bagaimana bahwa spanduk ini memang tidak ada manfaatnya. Nah gitu. Jadi memang Tuhan itu maha baik dan kuat. Ketiadaan itu menjadi kita cerdas. Berpikir ketika kita dalam under pressure gitu ya, otak kita tuh cuma berpikir. Saya tadi dikatakan oleh depan sejarah kampus ya. Saya dulu salah satu kali di HMI kan, tidak HMI demo dan apa demo lari ya. Sampai saya punya satu disebut gang demo gitu kan. Karena tiada itu tanpa demo. Sampai kita dikejar ke pada pekerjaan gitu kan. Bahkan rumah saya pun pernah dikepung preman gitu kan. Untuk tidak stop demo. Saya jadi bahkan yang lebih parahnya sempat 3 hari dirawat di rumah sakit karena mata dan suara habis mata karena gas air mata bendel sampai tangan saya juga terawat itu pengalaman yang sangat biasa. Jadi kita jadi presma itu kan presiden mahasiswa kampus keren lah ya. Wow, saya keren dan perjuangannya berdarah-darah gitu. Saya waktu itu pikir begini, kita ini kan Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang belajar tentang strategi politik, belajar tentang gerakan, masa tidak ada anak dari ketua BEM? Saya tuh gergen aja, saya sampai bilang gini, saya nggak betul tuh, dekan Pak Panji ya, dan Pak Panji kan dekan saya bilang, Bapak setuju nggak ada anak sekolah dari ketua BEM? Setuju, dia bilang, lah kok nggak pernah ada, saya bilang kan gitu. Kalau saya ketua tentang pertanian, anak ekonomi, kayaknya ngapus kayak gini. Memang harus ada Visipol dibilang karena kita kan belajar komunikasi publik, belajar strategi, belajar kebijakan dan lain-lain. Ya saya baru kesadaran bahwa masih Visipol tampil gitu. Nah, alhamdulillah kompal ya. Nah, kita menjadi presma ini dan dengan semua dinamika terus berjuang sampai saya selesai di BEM, saya aktif di HMI kan, terus saya menyelesaikan studi S1 saya berkumpul dengan teman-teman waktu itu Mudelpan dengan teman-teman seangkatan saya kan, di kosan. Saya tanya dengan teman-teman, saya tahu orang-orangnya. Iya. Saya tanya, saya minta pendapat saya mesti kemana lagi meneruskan arah perjuangan ini gimana? Ini kita mesti belajar namanya disiplin kata. Disiplin kata. Manfaatkan berarti dengan koneksi. Terkoneksi dengan jaringan yang dulu. Karena kata-kata sering menjadi friend. Kata-kata itu sering menjadi friend. Dan hati-hati keselio nanti. Bahaya. Iya. Sudah ada konekkan. Kita konekkan. Sudah banyak. Yang kedua menjadi wartawan. Hampir semua wartawan kan memang kita anak Visipol. Anak Visipol ya. Dia tertanya, "Lah kamu harus politik." Saya bilang, "Saya ke partai mana?" Betul. Jadi waktu itu teman-teman kasih list kan partai. 1, 2, 3. Golkar, PAN, PKS, ada semua. Nah, kemana kali? Dulu misalnya di Demokrat ada sinar kita kan, Manas ya. Gini. Kita belum kenal, partai mana belum tahu lah ya. Udahlah, tapi dari listnya ada kan. Itu teman-teman sepakat saya politik gitu kan. Ngalir waktu terus berjalan, tiba-tiba ya kami simpulkan 3 pilihan partai. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, kau boleh dengan partai yang ketiga ini. Nah, jangan yang lain. Apa temanya?
pertemuannya soal ideologi, soal begini, ya oke. Tapi yang terjadi partai itu, teman-teman kalau kepilihnya terjadi partai ini, saya milih backup. Hanya saya memilih. Nah, memilih itu saya kan juga nggak sengaja, dan bukan memilih nyari, saya datang enggak. Ya tiba-tiba mungkin Tuhan memberikan jalan tadi ada kita sudah membahas ya, akhirnya Tuhan mendengar begini. Saya agak tiba-tiba saja berkomunikasi dengan salah satu senior kita di HMI yang juga lebih unik dan kebetulan dia anggota DPR melihat bisa melalui Bengkulu. Saya diminta diundang diskusi di kantor partai beliau depan, dia bicara soal peran pemuda di politik. Maka akhirnya lagi sesuatu dan kamu aja apa ini. Jadi saya balik ke kosan dan satu orang ada orang ini. Teman-teman bilang pikir dulu, it's okay, ada bantahan dia akhirnya terima. Nah, sampai hari ini di PAN itu perjalanan masuk partai politik. Memang teman-teman agenda kita politik yang begitu. Nah, di OKP pun sama kan aktif di HMI. Kalau saya jadi ketua KNP Kota Bengkulu itu tahun 2013 ya, jadi ketua KNP Kota Bengkulu. Nah, kembali dari soal Galangan Z, memang saya fokusnya memang hari ini bagaimana menggugah, bukan mengajak, menggugah rasa. Target saya nih yang depan setahun ini, saya mesti berjumpa dan menggugah 100.000 anak muda di Bengkulu gitu ya? Di Bengkulu. Luar biasa. 100.000 anak muda Bengkulu, generasi Z maupun M, ini nanti mesti menjadi gerakan inspirasi ke seluruh rakyat Indonesia. Nah kebetulan di sini saya bilang, orang tidak mungkin bisa mencapai sebuah hasil maksimal tanpa sebuah visi. Saya baca buku orang-orang hebat. Karena kan mau ketemu nggak mungkin lagi dari Lingga semua ya. Tinggal tulisannya aja. Saya mau ketemu Mahatma Gandhi kan mungkin lagi dari Lingga, orang yang mau ketemu Bung Karno, sudah tidak kuburannya kan. Ada buku satu lagi yang sering dia menjadikan literatur. Saya ingat itu Sun Tzu ya. Nah, itu harus wajib tuh. Politisi harus wajib buku itu ya. Betul. Saya punya 30 edisi. 30 edisi. Tetap menarik kan? Iya. Bahkan teman-teman kalau mau cek ke kampus teman-teman mahasiswa itu skripsi saya tak strategi. Skripsi saya S1 itu dulu pertama judulnya perbandingan teori perang kuno Tiongkok dengan teori modern. Bukunya Sun Tzu. Ketika pembahasan pola politik ya, Imam nih dosennya bingung bahas. Akhirnya diganti diperkecil menjadi strategi pemenangan pilkada langsung. Nah, konteks modernnya. Strategi, jadi saya sudah banyak strategi. Saya ingat betul ketika saya mau sidang ujian skripsi, saya bawa 2 kampus buku tentang strategi. Meyakinkan dosen bahwa saya yang cerdas gitu kan. Padahal tidak betul saya bawa 2 buku tentang strategi perang. Sun Tzu, kemudian Genghis Khan, Napoleon Bonaparte, Hitler. Nah itu kan Hitler, Napoleon Bonaparte itu kan menguasai setengah dunia. Tuh berarti kan hebat strateginya. Genghis Khan pun sama. Nah jadi kita itu belajar ini sama tidak. Ini perlu sampaikan juga teman-teman mahasiswa dan dosen. Nabi Muhammad mengatakan bahwa kita kalau mau jadi hebat, belajarlah kepada ahlinya. Betul. Apa sebenarnya ahli? Ahli itu adalah orang yang mengetahui, orang yang mengerjakan dan berhasil. Contoh, kita mau belajar nyetir mobil, belajarlah ke orang yang sudah nyetir mobil. Betul. Jangan belajar ke orang yang naik mobil belum pernah. Nah, sama nih. Mau jadi politisi, belajar kepada politisi yang sudah mengalah, jangan yang kalah. Betul. Nah, gitu. Mau jadi dosen hebat, belajarlah kepada dosen yang hebat, yang berhasil. Jangan pada yang gagal. Itulah pertemuan ahlinya. Nah, kalau dalam dunia kita pendidikan yang saya pahami disebut dengan ahli atau expert gitu ya, itu minimal sudah 10.000 jam tayang yang terbang. Jadi mau dikatakan Bung Dempal itu dosen hebat kalau sudah mengajar minimal 10.000 jam belajar. Dan itu, jadi itu di kampus yang berbeda. Maka dia itu nanti, loh. Nah, gitu. Maka saya hari ini
dekat dengan adik-adik mahasiswa dengan Z, bagi saya belum. Masih kurang ya? Masih kurang, karena kayaknya belum sampai 10.000 jam tayang. Harus dikejar. Karena yang punya baru 2.000, 10.000 dulu. Fanspage saya baru 5.600, IG 7.046, YouTube 1.930, belum 10.000. Betul belum hebat? Jadi gini kan, kalau bicara tadi branding ya, bagaimana kadang apa namanya mensosialisasikan gerakan pemuda gitu ya. Jadi memang titik beratnya di pemuda gitu ya. Yeah. Kemudian disusul dengan segmentasi mama gitu ya. Nanti kan saya, kenapa pemuda gitu kan? Saya akan jelaskan. Jadi kembali ke misi tadi. Saya sudah keliling di kampus, saya nanya. Teman-teman mahasiswa, ini kampus di Bogor atau di luar juga? Luar juga ada kan? Nanya ke teman-teman mahasiswa, bahkan ke dosennya. Saya bilang begini, kita nih mau bahas Indonesia ke depan kan? Ya betul. Teman-teman mahasiswa, sesuai dengan tagline 2030, masih emas kan? Teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, tahu nggak apa visi Indonesia Merdeka? Visi Indonesia Merdeka apa? Hampir 90% nggak tahu. Kan bahaya dengan apa? Bagaimana mau ngasih kemerdekaan menata republik ini? Nggak tahu. Nah, kalau mahasiswa kita hari ini pelajar SMA nggak tahu apa visi Indonesia Merdeka. Bahkan mohon maaf jangan tersinggung teman-teman kan. Saya perlu ceritakan ini kan untuk biar tergugah. Iya iya. Teman-teman disebut dengan duta-duta. Banyak kan? Duta ini, duta itu. Saya tanya, jadi duta kan? Pintar nggak? Pintar. Gaul. Apa visi Indonesia Merdeka? Nggak tahu. Katanya itu di mana ya bang? Ini bahaya. Nah, dari kesadaran itulah Bung Delpan, saya membuat sebuah visi baru ya. Visi barunya bukan merubah visi Indonesia bukan, tapi bagaimana visi saya pribadi menggerakkan untuk agar mencapai visi yang seperti itu. Saya membuat visi begini, menjemput takdir peradaban Indonesia emas.